Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Taim pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 atau pada tanggal 5 Tevet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 35 ayat 27 sampai 29 yang berkata demikian saudaraku. Dan tibalah Yakub kepada ayahnya Ishak di Mamre di kota Arba, yaitu Hebron, tempat Abraham dan Ishak menumpang, dan umur Ishak adalah 180 tahun. Dan berakhirlah hidup Ishak dan dia mati, dan dia dikumpulkan kepada kaumnya, tua dan puas hari-harinya. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkannya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca dalam renungan Torah ini adalah tentang keturunan Yakub, saudaraku. Saudaraku, peristiwa ini adalah di mana bahwa Yakub dalam perjalanannya dari pamannya Laban sudah tiba di tanah yang disebut tadi, yaitu di Mamre, di kota Arba, di Hebron, di mana itu adalah suatu daerah tempat ayahnya atau bapaknya Ishak, saudaraku. Dan terjadilah pertemuan itu, saudaraku. Dan di sini dia membawa daripada cucu-cucu daripada Ishak ini yang dilahirkan dari istri daripada Yakub, mulai dari Lea, Rahel, demikian juga dari Bilha dan Silpa, saudaraku. Dan semuanya ada 12 saudaraku yang dia bawa sebagai anak, sebagai cucu-cucu daripada Ishak ini, saudaraku, yang lahir daripada Yakub atau Israel ini. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita dalam pagi ini tentang perikop yang baru kita baca, saudaraku, bahwa Bapa Yahweh memerintahkan Israel atau Yakub ini untuk kembali, saudaraku, ke tanah leluhurnya pada saat dia berada di rumah pamannya Laban, karena sudah terjadi sesuatu hal yang tidak baik antara pamannya Laban dengan Yakub ini, saudaraku. Dan di sini Bapak yang memerintahkan untuk Yakub atau Israel ini pulang, saudaraku. Hal ini tertulis di dalam kitab Kejadian 31 ayat yang ketiga yang berkata demikian, saudaraku. 31 ayat 3, lalu berfirmanlah Yahweh kepada Yakub, pulanglah kembali ke negeri leluhurmu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan menyertai engkau. Saudaraku, ini adalah perintahnya. Yang menjadi renungan dari firman ini adalah Bapa yang memerintahkan Yakub untuk pulang ke negerinya. Namun di balik itu, saudaraku, ternyata memiliki tujuan yang lebih lagi, saudaraku, dari perintah Bapa Yahweh ini. Karena di balik dia harus pulang, dia juga harus menyaksikan pertemuan terakhir dengan bapaknya Ishak ini, saudaraku. Dan akhirnya disitulah pertemuan, dan dia menyaksikan orang tuanya atau bapaknya meninggal dunia, saudaraku. Dan akhirnya Ishak dan Yakub dan Esau sebagai anak kembar daripada Ishak ini menguburkannya. Berarti ini adalah suatu peristiwa yang memang Bapa Yahweh sudah rancangkan, saudaraku. Mengapa Yakub harus tetap ditunggu sampai kematian Ishak ini? Karena ini adalah rancangan Bapa Yahweh, saudaraku, untuk mengantar bapaknya Ishak. Dan mengapa hal ini diizinkan? Karena Ishak sudah memberkati Yakub sebagai hak kesulungan dalam alam roh, saudaraku. Sehingga hal inilah yang menjadi sesuatu hal yang dinantikan, dan akhirnya mereka bertemu, dan disitulah maka Ishak meninggal dunia. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita. Terkadang kita, saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini
perintah-perintah Bapa Yahweh yang kita jalani, seolah-olah sesuatu hal yang mungkin ada yang berkata seperti membosankan, seperti itu saudaraku. Sama seperti halnya kita membaca, merenungkan Torah, seolah-olah membosankan saudaraku. Juga sama seperti halnya Yakub yang diperintahkan hanya untuk pulang saja saudaraku. Dan seolah-olah tidak ada sesuatu hal apapun yang terjadi, ya pulang karena diperintahkan pulang. Tetapi di balik itu Bapaknya punya rencana kepulangannya, bersama juga dengan itu bahwa papanya akan meninggal dunia. Coba kalau tidak ada perintah Yakub untuk pulang saat berada di rumah pamannya, maka meninggallah ayahnya atau Ishak ini saudaraku. Tentu mereka tidak bertemu dulu saudaraku. Tapi inilah firman Bapa Yahweh yang sudah merancang bahwa dia disuruh pulang, dan selain pulang untuk rindu kampung halamannya, bersama itu juga dia dapat melepas bertemu dengan orang tuanya sebelum meninggal dunia. Banyak hal ini yang terjadi bagi kita, mungkin di dalam kita menjalani kehidupan kita. Bagi orang-orang pendatang atau perantau, terkadang kita tidak bisa menemui orang tua kita saat menjelang akhir orang tua kita untuk dipanggil saudaraku. Tapi bukan berarti itu artinya pertemuan seperti itu sesuatu hal yang tentu sangat istimewa sepertinya saudaraku. Sama seperti kita bila kita dalam posisi jauh dari keluarga dan kita hanya dapat berita bahwa orang tua kita sudah meninggal. Tentu berbeda apabila saat kita berada di sana dan kita bisa melihat berkumpul dan disitulah orang tua juga meninggal. Tentu ini berbeda saudaraku. Suatu hal yang berbeda. Dan inilah yang terjadi, sehingga firman yang disampaikan Bapa Yahweh itu punya rencana. Dan rencananya itu tentu Bapa Yahweh sendiri yang tahu untuk kita melakukannya. Sama seperti Israel atau Yakub ini saudaraku, yang melakukan untuk perintah pulang, dan dia taat lakukan. Namun di balik itu juga ada agenda lain untuk melepas bapaknya pulang untuk selamanya kehadiran Bapa Yahweh. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman dan tempat ini. Saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menyinari wajah kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Bapak yang kita kerja lakukan sepanjang hari semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, hidup kita diberkati. Itulah janji firman. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.